Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nur Kurniati, dan terima kasih sudah mengunjungi video pembelajaran dari Ibu, yakni pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan bersemangat dalam belajar ya. Tentunya belajar bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Nah, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran di video kali ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar materi yang Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang teks ulasan dengan kompetensi dasar yang berbeda, yakni pada poin 4.11, yaitu menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, baik itu film, cerpen, puisi, novel, maupun karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Nah, di kompetensi dasar yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, diharapkan kalian sebagai siswa mampu memahami pengertian dari menceritakan isi teks ulasan. Yang kedua, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan isi teks ulasan. Lalu, yang ketiga, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan langkah-langkah dalam menceritakan isi teks ulasan. Gitu saja tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bersama tentang jenis-jenis teks ulasan berdasarkan klasifikasinya. Jenis-jenis teks ulasan berdasarkan isi dan jenis-jenis dari karya teks ulasan. Baik, setelah kalian mengetahui jenis-jenis dari teks ulasan yang Ibu sampaikan tadi, kalian juga harus tahu pengertian dari menceritakan isi teks ulasan tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan isi teks ulasan dan langkah-langkah dalam menceritakan isi teks ulasan tersebut. Nah, berbicara tentang kegiatan menceritakan isi teks ulasan ini merupakan kegiatan memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang telah diterima atau direspon anak setelah mendengar atau membaca cerita. Maksud dari umpan balik tersebut yaitu segala sesuatu yang menggambarkan perilaku yang diperlukan melalui proses yang telah dilaluinya. Lalu tujuan menceritakan isi teks ulasan ini adalah untuk mengungkapkan kemampuan dan keterampilan anak dalam berbicara. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, yakni siswa mampu memahami pengertian dari menceritakan isi teks ulasan tersebut. Jadi, pengertian dari menceritakan isi teks ulasan ini adalah suatu kegiatan menyusun kembali isi teks ulasan yang telah disimak atau dibaca dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada orang lain secara lisan. Dan menceritakan itu berkaitan erat dengan kegiatan bercerita, yakni suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Nah, kegiatan ini berfungsi untuk menambah pengetahuan, meningkatkan pemahaman, memunculkan sikap apresiatif, dan memperkuat sikap kritis. Itulah pengertian dari menceritakan isi teks ulasan.
Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, yakni hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan isi teks ulasan meliputi. Yang pertama adalah mengucapkan kata-kata yang mudah dimengerti orang lain. Lalu yang kedua adalah memahami secara baik arti kata-kata yang telah diucapkan. Berikutnya yang ketiga adalah memperhatikan ketepatan isi teks ulasan dengan cerita yang disampaikan. Yang keempat adalah memperhatikan kelancaran penceritaan. Misalnya, cara bercerita lancar, tidak terputus-putus. Lalu yang kelima, memperhatikan intonasi dan kejelasan lafal. Misalnya, pengaturan jeda, tinggi rendah nada, keras lemah suara, dan cepat lambat cerita. Yang berikut, yang keenam adalah memperhatikan gerak atau mimik. Misalnya, keserasian antara ekspresi wajah, gerak, sikap, dan juga ucapan. Dan yang terakhir, yakni yang ketujuh adalah kepercayaan diri. Jadi maksud percaya diri adalah bagaimana seseorang mengakui kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi biasanya memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya. Nah, ketujuh poin tersebut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan isi teks ulasan. Yang berikut pembahasan selanjutnya yaitu tentang kegiatan yang dapat mendukung kemampuan dalam bercerita. Kegiatan yang dapat mendukung kemampuan bercerita adalah kemampuan mendengarkan, menyimak, dan membaca. Kemampuan mendengarkan dicirikan dengan kemampuan anak menceritakan kembali dialog dan cerita yang telah didengar dari cerita yang telah dibacakan guru. Sedangkan kemampuan anak menyimak yaitu dapat dicirikan anak tidak hanya mendengar saja, tetapi anak juga memperhatikan saat guru membacakan cerita secara intens. Selain itu juga kemampuan anak dalam bercerita dicirikan anak mampu menceritakan kembali isi cerita yang telah dibacakan guru dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan pemahaman anak. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menceritakan isi teks ulasan, yakni yang pertama adalah membaca teks ulasan dengan cermat. Yang kedua adalah menentukan pokok-pokok atau isi teks ulasan yang dibaca berdasarkan struktur teks ulasan. Yang ketiga adalah merangkai pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita. Yang terakhir yakni keempat adalah menceritakan kembali isi teks ulasan dengan bahasa sendiri secara lisan dan tertulis. Jadi, keenam poin tersebut merupakan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menceritakan isi teks ulasan. Nah, anak-anak yang hebat dan cerdas, apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian dapat memahami dengan baik ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.